Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak kepada guru-guru di sekolahnya untuk memperkenalkan atau mengenalkan materi yang ada di CGP, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah hadir, sudah menyempatkan waktu di acara ini. Untuk satu jam ke depan saya akan mencoba untuk menularkan apa yang saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak, terutama modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi sistemnya nanti di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu budaya positif, yang di dalamnya nanti akan ada restitusi segitiga, restitusi yaitu penyelesaian masalah ketika kita menyelesaikan masalah terhadap kasus-kasus yang dialami oleh siswa kita. Setelah itu akan ada video-video yang memang kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak, yaitu di kita istilahnya LMS ya, Learning Management System. Jadi kita belajar CGP-nya secara online dan secara luring. Kalau misalnya luring itu kita melaksanakan lokakarya setiap bulan, lokakaryanya kita di situ bertemu. Kemudian kalau dalam keseharian kita online. Onlinenya itu setiap modul ya, setiap satu, misalnya modul 1.1 kita ada online-nya. Kemudian kita ada istilah, kalau saya calon guru penggerak, kemudian ada istilah yang mendampingi saya itu adalah pengajar praktik. Terus kemudian yang memberikan fasilitas kita itu untuk berdiskusi dan lain-lain secara online itu fasilitator. Dan yang memberi materi itu instruktur. Kalau instruktur itu dari pusat, biasanya kita dari Medan, dari Bandung, kemudian dari Jawa instrukturnya. Kita tidak pernah bertemu ya, jadi secara online saja. Kemudian fasilitator kebetulan dari Sumatera Barat, fasilitator kami. Dan kalau pengajar pendamping praktik itu dari Kabupaten Sijunjung, itu ya sistemnya. Ya, baiklah Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan itu khusus modul 1.4 saja, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya bahwa ternyata ketika saya ikut CGP ternyata banyak persepsi yang berubah. Jadi di CGP itu murid itu menjadi pusatnya. Jadi kita memang semua pembelajaran kita itu berpusat kepada murid. Jadi kita tuh berpusat kepada murid dan kita harus lebih ramah kepada murid. Jadi keberadaan guru atau pendidik adalah untuk murid. Jadi kita harus benar-benar melayani murid. Itu intinya dari guru penggerak ya. Jadi istilahnya benar-benar kita memperhatikan misalnya lingkungan muridnya seperti apa, potensi muridnya seperti gimana, kemudian kodratnya ya, ada kodrat dasarnya dia, ada kodrat zaman. Misalnya kalau kodrat lingkungan dia, lingkungan dia misalnya berada di pedesaan, nah kita juga harus memperhatikan karena berbeda ya penanganan kita sebagai pendidik di kota dan di desa, misalnya di gunung dan di laut. Ketika anak-anak kita mengajar di laut, kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak yang memang anak pantai. Nah, berbeda dengan misalnya
anak kota. Kalau anak kota kita seperti apa menghadapi siswanya. Nah, di CGP itu sangat diperhatikan hal seperti itu. Kalau kodrat zaman misalnya, zaman sekarang kan siswa sudah megang HP semua, sudah ada gadget dan lain sebagainya. Nah, kita harus menyesuaikan. Misalnya kalau misalnya untuk tes gitu kan ya, diusahakan tidak misalnya kertas pena lagi, mungkin dengan aplikasi gitu yang siswa sudah bisa. Misalnya aplikasi Quizzes, nah, siswa lebih nyuka itu gitu dibandingkan dengan kita hanya berfokus ke buku dan pena. Materi pun seperti itu, harusnya kan lebih lebih ke anak kan senang pegang gadget. Nah, melalui gadget kita bisa mendidik anak kita, misalnya dengan aplikasi-aplikasi, mereka akan lebih senang gitu dibanding mereka misalnya disuruh merangkum buku atau mencatat. Nah, seperti itu ya, sudah bergeser ke arah itu. Itu yang ditekankan di CGP, yang memang itu sesuai pendidikannya dengan Ki Hajar Dewantara. Oke, baiklah, kita fokus ke budaya positif ya. Budaya positif ini sebenarnya yaitu tentang disiplin-disiplin positif terhadap siswa, yaitu memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam dalam modul ini akan diterangkan gitu, kita tuh posisi gurunya sebagai di mana gitu. Ada 5 posisi kontrol. Kemudian kita kalau membuat peraturan itu jangan peraturan lagi namanya, jadi namanya itu pembuat keyakinan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya peraturan, bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan misalnya dilarang terlambat, misalnya dilarang melecehkan kawan. Nah, gitu. Kalau keyakinan itu tidak ada kata-kata negatif, tapi misalnya lebih kepada saling menghormati di antara teman. Kalau dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat, harus kita ganti misalnya dengan sebaiknya berdisiplin datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat positif itu yang harus sudah kita terapkan ke siswa, gitu ya. Tidak ada lagi istilah hukuman gitu, menghukum atau menjudge siswa, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, disiplin positif ini dia, peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif. Jadi kita menerapkan dulu budaya-budaya positif itu kepada siswa ya. Ini kita dulu. Motivasi, ini tentang motivasi manusia. Menurut Diana Gozen, motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya, mungkin kita sudah ketahui, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah motivasi internal, karena kalau motivasi eksternal berarti ada keterpaksaan. Misalnya siswa berdisiplin, misalnya mengerjakan tugas, tapi kalau motivasinya eksternal, misalnya takut mendapat hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan, ini masih kurang bagus juga ya motivasi seperti ini. Karena ketika misalnya dia tidak dihukum atau dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia tidak akan melakukan budaya positif tersebut, gitu, hal-hal perilaku yang baik tersebut, begitu. Lain halnya dengan motivasi internal. Kalau dari dirinya sendiri mereka sadar, gitu kan, mereka akan melakukannya dengan senang hati dan akan berlaku terus-menerus menjadi budaya. Sama juga misalnya seperti guru ya. Kalau misalnya guru, dia datang tepat waktu, ada ataupun tidak ada kepala sekolah, misalnya dimarahin atau tidak sama kepala sekolah, berarti kan itu motivasi internalnya sudah bagus. Lain halnya misalnya, kalau misalnya dia datang tepat waktu itu hanya ketika ada kepala sekolah, misalnya gitu. Ketika tidak ada kepala sekolah, tidak, misalnya seperti itu ya. Nah, itu namanya yang motivasi. Oke, yang untuk selanjutnya, jadi intinya kita sebagai guru harus
memotivasi kepada siswa ya, untuk motivasinya internal. Dan satu lagi ya Bapak Ibu, di CGP ini bahwa penghargaan itu tidak bagus diberikan kepada siswa. Biasa yang kita tahu penghargaan itu memotivasi siswa. Tetapi katanya kalau kita anak tuh selalu diberi penghargaan, itu juga akan membuat anak tuh ketergantungan kepada kita. Ketika kita tidak memberikan sesuatu, maka mereka akan berhenti melakukannya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia yang akan kita jelaskan di sini. Posisi kontrol seorang guru ya. Ada guru yang pembuat merasa bersalah, ada guru pemantau, dan ada guru manajer. Yang terbagus tentu adalah guru manajer. Itu yang akan diharapkan. Jadi para calon guru penggerak itu nanti diharapkan menjadi guru manajer gitu ya. Yang mana yang penghukum teman atau membuat rasa bersalah, pemantau, kita lihat lebih lanjut lagi. Yang posisi ideal itu adalah manajer tadi ya. Posisi manajer membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer. Nanti mungkin setelah lihat video atau studi kasus, nanti mungkin kita baru paham ya. Nah, Bapak Ibu, marilah kita lihat dulu video mengenai apa sebenarnya 5 posisi kontrol. Mungkin setelah melihat video ini kita menjadi lebih paham dan kita bisa berdiskusi mengenai 5 posisi kontrol guru, yaitu kita sebagai guru apa gitu ya. Seperti tadi saya jelaskan, apakah kita sebagai guru penghukum, apakah kita guru yang seperti rasa teman, apakah guru yang selalu membuat rasa bersalah siswa kalau siswa bermasalah, atau guru pemantau, ataupun guru yang paling ideal yaitu guru yang bersifat atau rasanya seperti seorang manajer. Jadi tidak menghukum siswa, tidak membuat siswa selalu merasa bersalah, atau membuat siswa mempunyai motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berubah. Seperti itu. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat ya. Pertama kali saya melihat video ini ya, agak ini juga ya kita, wow, ternyata sebegitunya kita harus mendidik siswa. Kalau boleh jujur, kalau saya pribadi selalu ada posisi kalau tidak penghukum, pembuat rasa bersalah siswa.
gitu ya. Jarang berposisi sebagai teman, apalagi manajer. Pokoknya bahagia ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kan selalu kata-kata yang muncul dari kita, kamu lagi nggak mengerjakan tugas lagi, begadang terus, terlambat terus, ya kan? Dari kemarin-kemarin kita ngomongnya lembut, tetapi nyelekit itu katanya pembuat rasa bersalah, kan gitu. Kalau yang namanya penghukum, mungkin ada sebagian kita, ada nggak yang selalu menunjuk-nunjuk dengan bahasa melotot, mata melotot ya, bahasa kasar, itu penghukum. Mungkin sudah jarang ya, menempeleng misalnya gitu kan. Udah jarang kita lakukan sekarang, sudah mulai kita berarah ke ramah anak, tetapi kita belum kepada sebagai pendidik dengan posisi yang ideal, yaitu manajer. Dengan manajer itu ya, kita mengarahkan siswa untuk bisa mencari solusi sendiri. Kalau kita yang menyuruh mensolusi sendiri, itu pemantau ya, misalnya gini, nah jadi besok gimana? Jangan kesiangan ya, suruh ibunya membangunkan kamu atau kakaknya. Itu tuh alarmnya hidupkan. Nah itu masih pemantau gitu, kita yang mengatur. Tetapi kalau sudah siswa yang bilang seperti itu, itulah dimana kita sudah mengarahkan siswa kepada motivasi intrinsiknya yang kuat, sehingga kalau dia yang ngomong, saya akan menyetel alarm, berarti dia akan melakukannya biasanya ya kalau datangnya dari siswa. Atau saya akan meminta ibu, kakak saya membangunkan saya, itu insya Allah terjadi. Itu yang harusnya terjadi ke siswa kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa untuk menuju ke arah situ ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Nah sebelum kita ke yang satu lagi, yaitu cara penyelesaian masalah yang namanya segitiga restitusi ya dalam budaya positif ini. Ada yang mau didiskusikan mengenai 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu? Misalnya menambahkan atau bercerita atau menceritakan pengalaman atau apa saja. Silakan, saya persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ataukah sudah paham, bisa menjalankannya untuk selanjutnya Bapak Ibu? Jalankan kelima itu. Bukan kelimanya, kita sekarang startnya di mana? Apakah penghukum? Itu udah mencoba lah sebagai misalnya teman, sebagai pemantau atau ke manajer. Kita memang seharusnya selalu ada yang idealnya posisi manajer atau minimal teman lah gitu ya. Atau misalnya ke pemantau seperti itu. Kalau misalnya posisi manajer agak susah kadang ya gitu kan, kita di posisi teman sajalah gitu kan ya. Siswa kalau diajak berteman atau siapapun ya, diri kita sendiri pun kalau misalnya sama atasan pun diajak berteman sama atasan, kan kita bahagia ya. Tapi kalau disalahkan tuh ya kita juga itulah ya, bersedih gitu kan ya. Jadi motivasinya tidak ada. Apalagi dan yang perlu ditekankan juga, ternyata setelah belajar ini ada di modul sebelumnya Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu tidak terlalu baik bagi siswa. Mungkin bagi siswa yang selalu mendapat penghargaan, misalnya dia selalu bagus, misalnya kita kasih hadiah permen, coklat, mungkin dia bahagia gitu kan ya. Tetapi bagi siswa yang tidak pernah mendapatkan hadiah, itu justru yang paling fatal. Jadi siswa yang tidak pernah mendapat hadiah akan berkesimpulan, saya nggak akan hadiah, ngapain belajar sama ibu itu gitu kan ya. Itu yang akan dapat hadiah si A terus, gitu. Jadi mulai sekarang dihilangkan juga misalnya mengancam siswa dan memberikan hadiah. Jadi kita harusnya itu ada posisi yang membangunkan motivasi intrinsik siswa untuk memang belajar lebih baik, berdisiplin gitu ya. Tidak dengan hukuman, tidak dengan hadiah. Hukuman akan membuat siswa dendam, hadiah juga akan membuat yang tidak pernah mendapat hadiah itu iri. Nah itu ya, itu di CGP ini yang saya agak kaget itu ya, hadiah. Karena saya juga kadang sering lah sesekali gitu kan ngasih hadiah. Kadang pujian, kadang misalnya berupa makanan, permen gitu kan ya. Kadang misalnya buku, pena gitu yang kecil-kecil. Tetapi ternyata itu tidak bagus gitu kan.
perlu dihilangkan juga. Yang perlu kita lakukan adalah selalu memotivasi dan memberi teladan. Nah, seperti itu. Berarti tidak ada yang didiskusikan lagi Bapak Ibu? Silahkan, siapa yang lebih duluan? Ibu Reni, silahkan. Terima kasih Bu Lilis. Ini kata Bu Lilis kan tadi kurang bagus memberikan dukungan dan sebuah hadiah kepada anak kita. Justru menurut saya melihat kondisi siswa-siswa kita belakangan ini, karakter siswa kita kan berbeda-beda masing-masingnya Bu Lilis ya. Contohnya yang inilah, yang itulah sikap dan tingkah lakunya, perlu juga hukuman dan perlu juga hadiah, karena sesuatu pembelajaran itu yang pertama kalau dia berhasil harus ada rewardnya, dan yang salah harus ada punishmentnya, yaitu hukuman. Itu menurut saya. Nah, ya, dari saya itu aja. Nggak ada suaranya, ada ya. Baiklah, terima kasih ya atas pertanyaannya atau apa? Tanggapan ya, pernyataan gitu kan ya, bahwa melihat kondisi siswa yang kita juga sama-sama tahu ya, siswa SMK gitu kadang-kadang nakalnya menurut kita keterlaluan gitu kan, sehingga kita sebagai guru merasa bahwa hukuman perlu bagi mereka supaya jerah seperti itu ya, dan hadiah perlu untuk menyemangati sebagian dari mereka yang memang ada prestasinya seperti itu ya. Oke, itu juga sama. Saya pun sebelum ikut CGP itu berpendapat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Memang selalu kalau yang jelek-jelek itu pengennya memberi hukuman biar mereka jerah dan tidak akan terjadi lagi seperti itu ya. Dan memang hadiah itu kita rasa perlu. Itu pula yang kita debatkan teman-teman sama-sama CGP, sama-sama memperdebatkan hal itu kepada instruktur kami gitu ya. Memang gitu kan ya, hukuman itu bisa membuat jerah kepada siswa, tetapi itu sifatnya sementara. Ketika dia berada di tempat lain, misalnya tadinya misalnya SMP selalu dihukum terus, kemudian dia SMK akan berubah, dia akan melihat situasi, ketika ada celah dia akan melakukan kesalahan lagi. Jadi hukuman apapun yang diberikan kepada dia tidak akan jerah selama di dalam pikiran dia masih ada bapak itu jahat gitu kan ya. Jangan sebab bapak itu kalau misalnya saya nggak dimasukin bajunya pasti dihukum, berarti dia akan memasukkan bajunya pada bapak A, tetapi kepada bapak B atau C dia akan mengeluarkan bajunya lagi karena ternyata bapak B itu dan C akan membiarkan saya membukanya. Dan misalnya bapak D itu tidak pernah menghukum saya gitu. Jadi si anak yang selalu diberi hukuman itu menurut psikologisnya dia tidak akan jerah selama dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia akan mencari celah di mana dia bisa melakukan kesalahan. Hukuman apapun tidak akan jerah. Seperti itu ya teorinya. Dia akan cari celah di mana dia bisa melakukan kesalahan dan tidak dihukum. Gitu, seperti itu. Jadi hukuman itu sifatnya sementara. Mungkin sama bapak itu saja, mungkin di sekolah itu saja. Sementara kalau di yang lain-lain, selama di diri siswanya itu ada ada anggapan dia tidak berubah misalnya pikirannya, karena tidak ada yang pernah merubah dia. Yang ada menghukum. Hukum itu membuat dendam pada intinya. Kita tanya kepada siswa-siswa itu, dia kadang takutnya cuma bapak sama ini saja, ketika saat ini saja, di lain waktu dia akan melakukan hal yang sama. Hukuman seberat apapun dia tidak akan jerah selama dia selesai, sekedar ditempelin, sekedar di skor, sekedar tidak boleh masuk ke kelas, malah dia bahagia tidak boleh masuk ke kelas. Nah itu seperti itu. Menghukum itu akan membuat siswa dia tidak akan berubah, pada intinya akan melakukan kesalahan yang sama gitu ya penghukum.
Nah, jadi katanya kalau hasilnya, kalau kita menghukum itu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif malah. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi dampaknya sepulang sekolah. Misalnya murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, gitu ya. Secara teoritisnya seperti itu ya, kalau kita menghukum. Kemudian kalau kita memberi hadiah, mungkin ini bagus bagi yang dia selalu mendapat hadiah terus, bagus ya gitu kan, yang juara 1, yang selalu bersikap manis terus. Tetapi ini pemberi hadiah ini perlu dihindari, bukan kepada yang mendapatkan hadiah, tetapi kepada kawan-kawannya yang tidak pernah mendapatkan hadiah, sehingga dia merasa bodoh di mata ibu guru itu, gitu kan ya. Bahkan lebih parahnya, dia merasa iri kepada temannya yang selalu mendapat hadiah. Iri, benci, akhirnya menimbulkan pertentangan, gitu kan. Jadi ketika ibu yang selalu ngasih hadiah, dan kita kalau ngasih hadiah ke siswa kan cenderung sama ya. Misalnya gini, yang selalu bisa bahasa Inggris selalu siswanya yang itu, gitu kan. Jadi dia yang selalu kita kasih hadiah, dia selalu bersikap manis. Sementara yang merasa dirinya mampu, misalnya bahasa Inggris, tetapi tidak pernah mendapat hadiah, itu akan merasa sedih, gitu kan ya. Itu dampaknya itu sebenarnya Bu Reni bukan kepada yang mendapatkan hadiah, tetapi kepada kawan-kawan yang tidak mendapatkan hadiah. Dia akan merasa iri dan tidak nyaman dengan guru itu, gitu. Akhirnya pembelajaran tidak efektif, tidak efisien. Jadi tujuan meningkatkan motivasi intrinsiknya jadinya gagal, seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan, Bu Reni. Apakah sudah puas ataukah belum? Belum. Itu yang paling penting tadi, tidak selalu anak itu mencari celah untuk melakukan kesalahan lagi. Mencari celah untuk berbuat kesalahan lagi, atau seperti anak SMP ulang lagi SMA gitu kan. Kadang-kala kalau ada efek jerah tuh bukan kata-kata Mbak tadi akan selalu gitu kan, enggak juga sih, maksudnya akan ada kesadaran mereka gitu. Ya, baiklah, menurut Bu Reni berarti bahwa kita melakukan hukuman itu akan efektif ya, dia akan jerah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu bisa terjadi ya, tetapi kita kan bukannya tujuannya itu sekarang pembelajaran atau sekolah itu kan istilahnya itu sekarang udah ada istilah merdeka belajar, merdeka mengajar, kan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk berbudaya positif gitu. Jadi tidak ada bentakan, tidak ada marah, tidak ada hukuman. Jadi intinya kita sekolah kita itu sekarang menuju ke arah bagaimana kita menciptakan sekolah yang nyaman bagi muridnya, yang tujuannya kita berhasil, tujuan pendidikan nasional membuat karakter siswa ya, yang profil Pancasila, tapi tanpa ada misalnya hukuman, bentakan, atau dan lain sebagainya, karena itu bersifat negatif ya. Sementara yang akan kita bangun ini adalah budaya positif, gitu. Jadi budaya yang tidak ada marah, bentakan, emosi, gitu. Jadi semuanya bisa nggak diselesaikan dengan damai, dan ternyata bisa, gitu, tanpa menghukum siswa. Biasanya siswa akan berubah misalnya dengan cara yang lain, seperti itu, dengan pendekatan-pendekatan, gitu kan ya, memberikan motivasi, memberi mereka kesempatan untuk mencari jalan keluar bagi diri mereka sendiri, gitu. Misalnya ketika mereka selalu terlambat, kita tanya, misalnya kalau misalnya bentakan, hukuman kadang-kadang berhasil, ya mungkin saja, gitu ya. Tetapi di sini tujuan utamanya kita adalah berubah, gitu kan ya. Sudah bukan zaman kayak zaman dulu lagi, apalagi zamannya saya gitu, yang akan dipukul tangan atau misalnya dilempar sama penghapus segala macam. Nah, budaya itu kan tidak baik, gitu kan. Nah, jadi
kita dalam rangka menciptakan budaya positif yang memang untuk membangun karakter siswa dengan cara-cara yang lemah lembut. Makanya yang posisi guru yang penghukum itu diharapkan untuk dihilangkan gitu kan ya, karena ada mungkin beberapa kasus, sebagian besar kasus yang itu tidak menyelesaikan masalah. Sementara kalau kita dengan baik-baik saja, dengan lemah lembut, dengan cara motivasi mereka, memberi kesempatan bertanya, emang kenapa masalahnya, kan gitu, ditanya dulu segala macam, dengan tidak dihukum, dan itu sudah berhasil. Nah, seperti itu. Gimana Ibu Reni? Masih juga belum puas ya? Gimana? Artinya kini dibalikin lah ini. Kalau batang merah-merah kini nggak bisa lebih dong. Ya, seperti itu. Contoh gini Mbak, Ya. yang kejadian di dekat kita itu ya, guru ditetapkan oleh orang tua siswa di Rejang Lepong kan. Itu kejadian yang viral sekarang. Itu kan anak yang berbuat salah merokok, ditegur sama guru, malah mengadukan ke orang tua menyerang balik guru tersebut. Akhirnya apa? Jadi kan apa namanya itu Pak ya? Kita yang kembali kita lagi gitu. Berarti guru yang salah. Aku Gitu ya. Kejadian di Facebook gurunya lagi yang salah gitu. Jadi kalau memang guru yang salah, ngapain kita ngirim anaknya ke kita kalau kita juga pendidik. Jadi kalau menurut saya sendiri, hukuman dan hadiah dan tegur tadi perlu juga, bukan tidak dihilangkan, tetapi perlu. Ya, terima kasih. Kalau itu mungkin kasus ya, memang kasus yang kadang kita dalam dunia itu ada kasus yang kekecualian gitu kan ya. Kayak misalnya ada oknum-oknum dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau menurut kita sih gini saja. Di sini kita intinya mau merubah situasi. Kalau misalnya dia merokok memang salah, mungkin cara menegurnya yang salah gitu kan ya. Caranya. Jadi akhirnya membuat siswa dendam kan itu. Akhirnya dia melaporkan ke orang tua. Mungkin ada kata-kata kasar yang terucap, mungkin ya dari gurunya. Kita tidak menyalahkan gurunya karena kita juga guru ya. Kadang kita juga melakukan hal seperti itu gitu ya. Mungkin ini ada miskomunikasi, ada kesenjangan gitu kan ya, kenapa orang tua sampai marah gitu kan, perlu ditelusuri juga ini kasus per kasus ya. Terus ada lagi yang katanya murid salah, ini guru yang harus minta maaf, itu kan kasus ya gitu kan ya. Tidak terjadi secara merata gitu, ini hanya yang menonjol salah guru yang minta maaf, anak yang salah terus diserang kita sama orang tua, itu kan kita memang tidak mau juga gitu ya, tidak mau kita terjadi hal seperti. Tapi itu kembalikan, itu hanya salah satu kasus yang memang harus diutus tuntas. Kita sebagai guru kita aja geram, kita pengen tahu, tapi kita tidak berada di sana dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Nah, yang harus menjadi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau kita bisa tidak menghukum siswa, bisa dengan cara baik-baik, kenapa kita harus menghukum siswa? Kalau kita bisa dengan cara yang bisa membuat siswa ada motivasinya, yang dari dalam diri kesadarannya, berubahnya, kenapa kita harus memberi hadiah terus untuk dia berubah? Kenapa kita untuk membuat dia menjadi lebih baik, kita harus menghukum terus? Kalau ada memang cara yang bisa kita coba dengan tidak menghukum, dengan tidak membentak. Intinya seperti itu ya. Kalau kasus per kasus memang perlu dilihat juga gitu kan, siapa benar, siapa salah gitu kan ya. Dan mungkin untuk beberapa siswa untuk menghukum itu yang membuat dia jera. Ada sebagian seperti itu. Ada yang dengan hadiah dia akan sangat berubah sekali menjadi lebih baik. Mungkin ada gitu kan ya. Cuma kita sebagai guru ini dengan karakter siswa yang berbagai macam, dengan ada berbagai macam kasus, itu perlu kita jeli menilainya, menanggapinya. Yang jelas kita sebagai pendidik, disinilah momen yang kita harus merefleksikan diri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pendidik yang baik gitu kan ya? Apakah benar-benar siswa yang memang harus kita layani, kita didik, kita bentuk karakternya? Apakah kita sudah melaksanakan seperti itu dengan benar, dengan sempurna?
Nah, seperti itu kita hanya merefleksi kepada diri sendiri, mau menjadi seperti guru apa kita itu terserah kita. Yang jelas tujuan kita sebagai pendidik adalah sama, mendidik anak bangsa Indonesia menjadi lebih baik yang berkarakter. Nah, seperti itu yang baik gitu ya, seperti itu ya. Untuk sementara Bu Reni itu yang bisa saya sampaikan ya, semampu saya sesuai dengan ilmu yang saya dapati sekarang gitu kan ya. Pasti tidak akan ada yang puas gitu ya. Justru kalau tidak puas justru lebih baik, nanti kan akan mencari lagi seperti itu ya. Saya sarankan juga Bu Reni ikut ya CGP, bagus kok gitu. Nanti kan kalau udah ikut CGP itu katanya PPG-nya nggak perlu belajar lagi ya, langsung UP saja. Nah itu tujuannya gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan Bu Reni lulus CGP. Amin. Karena di CGP ini ya, saya yang tadinya itu rasanya udah tahu lah semua gitu ya, ilmu mendidik gitu kan ya. Di CGP ini dibolak-balik gitu kan ya, yang sampai teman-teman saya pun kan semuanya semangat semua tuh. Berdiskusinya nggak habis-habis. Kalau nggak di stop oleh waktu itu akan terus saja ada yang raise hand, angkat tangan, terus nggak ada yang puas gitu kan. Jadi akhirnya kita pun ketika teman angkat tangan kita pun semangat juga gitu kan ya. Oh iya ya seperti itu, oh iya ya gitu. Memang kami juga ketika menerima ilmu tuh banyak yang tidak setuju gitu, banyak yang kok seperti itu sementara kami seperti ini prakteknya baik-baik saja. Nah, seperti itu banyak ininya tentang yang membuat kita gini saja. Kalau saya pribadi membuat saya berpikir, waduh, saya ini sudah benar nggak sih menjalankan peran sebagai guru? Apakah saya sudah menjadi teladan bagi murid-murid saya? Apakah hanya sekedar menjalankan tugas biar dapat gaji, biar dapat sertifikasi, kan gitu ya? Idealnya kan kita ada nilai plusnya guru, karena udah beberapa kita selalu mendengar bahwa Indonesia katanya pendidikannya kurang bagus, itu disebabkan guru-gurunya malas, tidak benar-benar mengajar. Kan kita sering dengar gitu kan ya, ada yang guru tuh enak guru dapat sertifikasi padahal kerjanya gitu-gitu aja, mengajar diulang-ulang gitu. Mendidik anak masih tetap seperti itu, ada paradigma seperti itu atau pendapat seperti itu. Nah jadi kita saya pun yang sudah mulai tua ya masih semangat gitu untuk pengen berubah rasanya menjadi guru yang lebih baik gitu ya setelah ikut CGP seperti itu ya. CGP itu kan ada yang takut ikut CGP karena katanya nanti jadi kepala sekolah ya, termasuk saya juga gitu kan. Padahalnya enggak sih sebenarnya, kepala sekolah tuh tidak segampang itu ya, tidak seluruh CGP langsung diangkat kepala sekolah kan enggak. Ada tes profitnya istilahnya kira-kira kita sanggup nggak gitu. Apakah kalau kita dianggap sanggup pun kalau kita tidak mau kan nggak akan terjadi. Nah seperti itu ya. Itu pokoknya gini aja. Saya intinya pengen mencari ilmu gitu kemarin. Apa sih guru penggerak kan gitu? Apa sih yang bergerak kan gitu? Nah itu ternyata banyak pemahaman kita yang berubah gitu kan, yang kita setelah berdiskusi sana sini, ada instruktur, ada fasilitator, itu akhirnya oh seperti itu ya, seperti itu. Nah, silakan Bu Dewi, ada yang mau disampaikan? Baik, Ibu, terima kasih. Ini menanggapi dari budaya positif yang sudah kita saksikan bersama, dan saya mungkin ada irisannya dari apa yang disampaikan ini dan juga irisan dari paparan video tadi, bahwa untuk karakteristik anak yang berbeda kita perlu memberikan ruang. Tentu caranya yang berbeda. Kita tidak selalu menunjuk siapa yang bisa mengerjakan soal ini, itu anak kita aja, ya kan? Ketika ada anak yang introvert, mereka tahu jawabannya tapi nggak mau ke depan, dia diam aja. Nah, anak yang introvert yang nggak mau ke depan, itulah yang kita tunggu, sehingga reward yang kita berikan itu terbagi. Anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang cepat, anak yang sedang, dan anak yang lambat sama-sama mendapatkan reward. Menurut saya mungkin agak berbeda dengan yang kita lihat di video tadi. Reward merupakan salah satu motivasi buat anak.
ketika di pelajaran saya mindsetnya matematika itu sulit, matematika itu nggak asik, matematika itu membosankan. Ketika ada reward, mereka menjadi berubah mindsetnya yang awalnya itu nggak asik, mereka menjadi ada kemauan untuk hadir dan menyaksikan itu. Lalu yang punishment tadi mungkin kita perbaiki gitu ya Bu ya. Punishment kita ganti dengan kesepakatan. Di awal kita masuk kan kita nggak langsung memberikan materi dan segala macamnya. Kita memberikan tes kognitif non diagnostik, lalu kita memberikan menyepakati aturan kelas non punishment. Jadi ketika di awal kita masuk di tahun ajaran baru, kita bikin kesepakatan. Kesepakatan dari kita untuk kita. Ketika ada yang terlambat, berapa menit kita izinkan. Lewat dari itu kita apakan, gitu ya. Dan kesepakatannya, misal temannya Bu, nanti ada yang terlambat kita suruh berdiri satu kaki, kita kembalikan. Apa dampaknya buat teman? Ada dampak baik nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah. Apa dampak baiknya lagi? Oh, push up boleh. Push up memberikan dampak baik buat dia untuk otot perutnya, otot tangannya. Kan kita di kejuruan. Anak-anak kejuruan akan bekerja di industri, akan menjadi seorang pengusaha. Tentu mereka juga selain butuh kecerdasan otaknya, juga butuh otot yang kuat. Jadi ketika awal tahun ajaran baru itu kita bikin kesepakatan, teman-teman yang terlambat kita berikan kesepakatan kita tadi yang terlambat itu push up atau yang workout seperti apa untuk fisiknya dia, bukan untuk mempermalukan dia. Gitu. Kalau sepakat ya kita jalankan, kalau tidak kita nggak jalankan itu. Jadi istilahnya untuk mengulangi kesalahan yang sama, mereka akan merasa ya nanti disuruh push up sama ibu, nanti itu kan saya berkeringat. Gitu. Jadi ada baiknya punishment diganti dengan kesepakatan. Dan reward tadi kita bagi, anak cepat, sedang, dan lambat semuanya mendapat kesempatan dan tergantung pada kita. Yang ke depan adalah selain anak yang extrovert maupun introvert, kita bagi situasinya seperti apa tergantung kita. Dan manajemen tadi itu sangat dibutuhkan juga. Untuk menjadi seorang guru yang manajemen, itu tergantung mood kita. Kalau mood lagi baik, kita lagi nggak ada beban, nggak ada masalah, mungkin kekuatan manajemen itu ada. Namun ketika ada permasalahan yang terbawa dari rumah atau dari lingkungan, nah itu berubah menjadi kadang-kadang emosional kepada anak. Lumrah, karena kita ini guru dan juga manusia yang kadang-kadang masalah itu pasti ada. Itu aja sih komentarnya. Ya, terima kasih sekali Bu Dewi, dan memang sangat bagus ya yang kita pelajari sebelumnya itu yaitu keyakinan kelas gitu kan ya. Jadi di awal mata pelajaran kita minta semua siswa itu memberikan pendapatnya untuk kesepakatan kelas. Mau apa, mau gimana kelasnya. Misalnya dilarang mencontek, dilarang pinjam pena, dilarang sebagainya. Nanti kita arahkan misalnya ini termasuk saling menghormati, ini termasuk menghargai diri sendiri, ini termasuk keyakinan misalnya perubahan untuk bersama seperti itu, dan kita buat konsekuensinya boleh. Bapak Ibu, sekarang saya akan memperlihatkan satu ya video lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Intinya gini ya dalam video tadi, seperti Bapak Ibu lihat, jadi videonya tadi ada anak yang bermasalah gitu ya, akhirnya dipanggil sama gurunya. Jadi dia itu, anak itu marah-marah kepada temannya, akhirnya sampai menggebrak meja segala.
karena temannya itu mencontek PR-nya dan sering katanya mencontek tugas-tugas dia. Jadi dia marah. Nah, yang dilakukan oleh gurunya itu hal yang pertama, kita tidak boleh langsung misalnya mengkritik siswa karena dia akan semakin marah, yang sedang marah gitu kan ya, akan sampai puncaknya. Akhirnya yang kita lakukan adalah dalam segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita dengarkan dulu keluhan anak apa misalnya. Akhirnya kita pun mendukung anak. Oh iya ya misalnya gitu kan ya. Kalau Bapak mengalami seperti itu, kalau Ibu dibegitukan, Ibu pun akan melakukan hal yang sama. Nah gitu ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kita redakan dulu siswa bahwa kita memuji dulu bahwa apa yang siswa lakukan itu tidak terlalu salah, tidak salah. Itu namanya menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi ya. Jadi katanya kita menyelesaikan masalah atau kasus siswa itu menggunakan segitiga. Yang satu menstabilkan. Jadi kita istilahnya agak sedikit membiarkan siswa dulu mengungkapkan unek-uneknya ya, apa sebenarnya permasalahannya, dan kita agak sedikit mendukung juga. Oh iya ya, kalau Ibu jadi kamu pun mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama. Nah kan membuat siswa ini ya senang dulu gitu kan, disanjung. Nah yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan siswa dengan baik hati. Menurut Ananda membentak-bentak, menggebrak meja, apakah itu baik? Kan gitu ya. Nah kalau anak itu sudah dipuji, kita tuh sudah dipuji, kemudian kita ditanya baik-baik, benar nggak sih apa yang sudah dilakukan? Kan pasti menjawab, salah sih Pak, dia tadi betulnya. Tapi kan karena kesel, iya Pak saya tahu salah gitu kan ya. Harusnya saya nggak seperti itu lagi. Kan dia mulai sadar tuh ya. Di tindakan validasi tindakan yang salah, kita menyadarkan siswa bahwa apa yang dilaksanakan itu, apa yang dilakukan itu salah. Nah itu yang kedua. Kemudian satu lagi sisi segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, yaitu misalnya oke, Ananda kalau Ananda berpendapat juga bahwa itu sebenarnya nggak betul-betul amat gitu kan ya, itu sebenarnya salah gitu ya, tidak baik juga membentak-bentak teman, tidak baik juga mengebrak meja gitu kan ya. Sebenarnya keyakinan yang mana gitu yang sudah Ananda lakukan gitu kan, yang sudah Ananda langgar gitu kan. Maksud keyakinan itu kan tadinya udah ada kesepakatan bahwa kita tidak boleh memarahi kawan, tidak boleh menggebrak meja, nah seperti itu. Nah baru setelah itu kita masuk gitu kan, bahwa apa yang Ananda lakukan itu salah gitu. Ananda sudah melanggar keyakinan ini, misalnya saling menghormati, kesepakatan untuk saling menghormati tadi di kelas. Setelah itu baru kita masuk ke apa yang harus Ananda lakukan gitu kan, kalau Ananda memang sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan bersama. Nah, gitu. Baru masuk di situ, baru kita masuk nasihat-nasihat, dan baru kita tanyakan sebenarnya apa yang harus Ananda lakukan untuk selanjutnya. Baru anak-anak itu biasanya berpikir, oh ya salah, oh saya harus begini gitu. Nah jadi Bapak Ibu pada intinya dengan posisi kontrol kita yang 5 tadi, dengan kita melakukan segitiga restitusi, itu akan membuat siswa sadar dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dulu gitu kan ya. Penyelesaian segitiga restitusi itu yaitu tadi ada kita kayak membenarkan dulu siswa melakukan hal itu, kemudian kita tanya lagi gitu kalau dia sudah reda gitu kan, sebenarnya salah nggak? Kalau dia udah ngaku salah tuh baru kita tanyakan keyakinan mana yang dilanggar. Nah baru kita tanyakan juga sebaiknya menurut Ananda sendiri. Kalau kita sudah bertanya seperti itu, berarti kan kita istilahnya menanyakan pemikiran dia, apa yang ada dalam dia, nah, seperti itu. Kalau sudah situ, ya semua masalah bisa diselesaikan. Akan keluar juga kata-kata dari siswa bahwa dia menyesal, dia akan melakukan yang lebih baik lagi. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu yang tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan dalam diseminasi kali ini.
Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini bermanfaat buat kita bersama. Buat kemajuan bangsa, buat anak didik kita, supaya kita memang ketika kita ditakdirkan sudah menjadi guru, dan kita pun memang menjadi guru atau pendidik yang benar-benar, yang menjadi tauladan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata, sudah meminta waktunya juga kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Ibu menjadi ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.